Hai, semangat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang merupakan bagian akhir dari suatu penyusunan tes. Ketika tesnya sudah diorganisasikan menjadi bentuk akhir, dalam hal ini berupa sekumpulan item, di mana item-item tersebut pada awalnya dikonseptualisasi tentang mau buat tes apa ya, kemudian dikonstruksi dengan membuat indikator tingkah laku serta item-item yang dapat menggambarkan tingkah laku tersebut. Sekumpulan itemnya lalu diuji cobakan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasilnya dianalisis, lalu direvisi, lalu di try out-kan kembali. Nah, cycle ini berkelanjutan. Maka skor tes yang didapatkan oleh penempuh tes itu bagaimana dapat menunjukkan gambaran performa dari penempuh tes tersebut. Lalu kalau kita mau membuat acuan skor dari suatu alat ukur yang sedang kita buat, itu prosesnya bagaimana? Oke, pertanyaan ini kita akan coba jawab dalam perspektif psikometrika, yaitu norma. Dalam video ini, referensi yang akan digunakan adalah dari bukunya Cohen, Swerdlik, dan Sturman tahun 2013. Bukunya ini di chapter 4, Test and Testing. Kemudian dari bukunya Lisa Freidenberg, dan juga dari bukunya Urbina. Bukunya yang ini, Urbina. Bab 3, Test Score Interpretation. Oke, dalam tayangan dan video ini akan kita bagi menjadi dua video karena durasinya total akan lama. Untuk video bagian pertama tentang pengertian norma, lalu tipe-tipe norma, kemudian pendekatan norma menggunakan criterion reference dan menggunakan norm reference. Untuk video kedua berupa transformasi linear dan non-linear yang nanti akan ditambahkan dengan praktikum bagaimana melakukan transformasi linear dan membuat norma dengan menggunakan pendekatan yang within group norm. Oke, apa itu norma? Norma dalam hal ini adalah performa, data performa dari sekelompok penempuh tes. Nah, sekelompok penempuh tes ini, test taker ini, memang didesain sebagai kelompok referensi yang nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi performa secara individual dari penempuh tes, baik tes penempuh tes pada kelompok yang digunakan sebagai kelompok reference ini, dan juga orang-orang yang setelahnya akan menempuh tes tersebut. Nah, performa ini, kalau menurut Lyman, itu nanti akan dibuatkan dalam bentuk tabel, di mana tabel ini akan memuat umumnya dua skor, yaitu kita bilang sebagai equivalent values. Equivalent values itu nilai antara skor yang didapatkan pada tes, each raw score, jadi dalam hal ini semua skor dalam suatu tes, dan dalam hal ini konversinya menjadi bentuk lain, istilahnya ada derived, ada converted, dan yang paling sering digunakan adalah scaled score. Jadi dalam pembuatan norma, kita simpulkan bahwa bentuknya berupa tabel, di mana di dalam tabel tersebut ada equivalent values antara skor tesnya dan derived score-nya, di mana data ini berasal dari sekelompok orang yang digunakan sebagai referensi untuk performa individual test taker.
Nah, mungkin nanti kita akan bahas nih, siapakah orang-orang yang masuk ke dalam kelompok yang dijadikan referensi ini. Ini kita mesti juga paham tentang prinsip sampling dalam hal ini. Jadi kelompok ini merupakan kelompok yang representatif terhadap populasi tujuan alat ukur yang kita mau buatkan normanya. Kalau kita mendapatkan suatu skor dari tes, nah itu adalah raw score. Nah pertanyaannya, raw score itu bisa bentuknya apa aja ya? Kita coba lihat berbagai contoh. Dalam hal ini, misalkan nilai akhir dari suatu mata kuliah, kita sebut saja metodologi penelitian dan statistika inferensial 2, nilai akhirnya dapat 83. Kita umumnya sudah tahu bahwa dengan nilai 83, ketika dikonversi menjadi nilai huruf, menjadi nilai A minus. Nanti nilai A minus kita konversi lagi menjadi nilainya 3,7. Lalu skor intelijensi, IQ, didapatkan nilai IQ-nya 120. Lalu disimpulkan bahwa nilai tersebut, nilai 120, merupakan nilai yang di atas rata-rata. Nah, kalau ini kita mungkin sudah lumrah untuk dapat dalam tanda kutip menginterpretasikan, menyimpulkan makna dari skor yang didapatkan. Tapi kalau didapatkan skor tes logika verbal 15, di mana 15 ini merupakan jumlah jawaban benar dari soal berbentuk pilihan ganda. Jadi kita cuma bisa tahu bahwa skor yang didapatkan 15. Tapi apa maknanya, apa interpretasinya, masih belum bisa dilakukan. Lalu, misalkan tesnya berbentuk dalam hal ini tipikal performance test, bentuknya skala Likert, katakanlah skalanya 6 poin, scale 1 sampai 6, nilai yang didapatkan oleh seseorang 48. Lalu apa artinya 48 itu? Atau nilai tes dari tes CPNS. Jadi dalam hal ini untuk seleksi calon pegawai negeri sipil, seseorang mendapatkan skor 164. Nah, ini tidak tahu skornya berupa apa. Apakah 164 ini berupa jumlah jawaban benar dari tes yang dikerjakan, atau tiap soal mungkin memiliki bobot tertentu. Misalkan bobot tertentu, kalau menjawab benar di skor 4, kalau menjawab salah mungkin -1, kalau tidak menjawab mungkin 0, atau ya apapun. Jadi dengan hal ini, ketika kita mendapatkan raw score, lalu interpretasinya apa? Bagaimana performa yang didapatkan oleh kita ini? Apakah dalam hal ini tinggi atau rendah? Atau lulus atau gagal? Nah, jadi dalam hal ini, ketika kita ingin menginterpretasikan skor lebih jauh, misalkan dalam kontinum tinggi atau rendah, kita tidak bisa serta-merta memberikan interpretasi bahwa skor 83, 120 itu merupakan yang tinggi atau rendah dibandingkan dengan orang lain. Karena kita butuh tahu yang lain dapatnya berapa. Tapi kalau misalkan dalam hal ini tidak terlalu mempermasalahkan orang lain, nilai 83 dalam nilai perkuliahan rasanya tidak mempengaruhi nilai-nilai yang lainnya dapat berapa terhadap nilai kita. Juga dengan tes intelijensi. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti tes logika verbal, academic adjustment, tes CPNS, kita mesti tahu skor yang lainnya nilainya berapa untuk menyimpulkan bahwa yang kita dapatkan itu tinggi atau rendah. Atau mungkin kalau kita bilang tes CPNS, ini lulus atau gagal. Apa dasar pertimbangan ketika kita menentukan atau si tes administrator atau mungkin dalam hal ini pihak penyelenggara tes mengatakan bahwa skor tersebut lulus atau gagal. Karena kita tidak tahu juga, mungkin dalam hal ini kalau terkait dengan masalah kuota, mungkin kalau 164 ini merupakan nilai tertinggi, rasanya wajar kalau dikatakan lulus. Tapi kalau skor 164 ini ternyata nilai batas untuk kelulusan 150 awalnya, tetapi ketika yang di atas 150 sangat banyak, mungkin akan sangat sulit untuk dinyatakan sebagai lulus. Karena mungkin juga ada masalah kuota dan seterusnya.
Juga mungkin kalau terkait dengan masalah lulus atau gagal dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, di mana salah satu pertimbangannya selain nilai ujiannya juga kapasitas untuk di tempat tersebut, di program studi tertentu. Karena kalau misalkan yang lulus terlalu banyak, mungkin nanti akan menyulitkan bagi penyelenggara pendidikan program studi untuk menempatkan mahasiswanya di ruang-ruang kelas yang mana karena keterbatasan ruangan. Oke, kita coba dengan pendekatan lain untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang skor yang didapatkan oleh individu. Dari referensi Cohn Swerdlik 2009 dan juga Friedenberg 95, dalam hal ini ada dua pendekatan, yaitu norm reference. Kemudian yang kita lihat dalam norm reference ini, kita akan melihat interpretasi skor ini mengacu kepada skor yang didapatkan oleh orang lain pada tes yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pada tes yang sama, mungkin kalau untuk tes yang logika verbal bisa diterapkan. Pada tes academic adjustment mungkin bisa diterapkan, yang lain dapatnya nilai berapa. Tapi kalau CPNS, apakah berlaku yang lain nilainya berapa? Tidak, karena dalam hal ini untuk menentukan tinggi atau rendah, kalau untuk seleksi harusnya ada nilai batasan juga. Jadi dalam hal ini mirip dengan nilai akhir dari suatu mata kuliah. Karena nilai akhir dalam satu mata kuliah sudah ada patokannya terlebih dahulu. Juga untuk skor intelijensi. Nah, di dalam proses norm reference score ini, penyusun tes menentukan bentuk norm grupnya nanti apa dan tipe skor yang akan digunakan apa. Jadi nanti kita akan bahas lebih konkret lagi di bagian-bagian akhir dari video ini bagaimana penyusun tes membuat norm group dan tipe skor yang akan digunakan. Kita sebut saja sementara ini tipe skor yang akan digunakan adalah dengan dasar persentase, persentil, dan juga dengan standar skor atau Z-score. Pendekatan kedua namanya criterion reference. Nah, jadi dalam hal ini patokannya sudah dibuat dulu untuk menentukan apakah kriteria yang ditentukan itu terpenuhi atau tidak. Jadi dalam hal ini penyusun tes perlu mengidentifikasikan dulu kriteria apa yang akan digunakan sebagai acuan. Kalau kita kembali lagi ke slide sebelumnya, bahwa penilaian di dalam perkuliahan itu sudah ditentukan. Nilai A adalah 85 ke atas, nilai A minus 80, 83. Jadi ini dalam tanda kutip kriterianya sudah digunakan untuk nantinya dijadikan sebagai acuan. Penempuh dalam ini pembelajar mahasiswa sudah tahu aturan itu. Kemudian sama dengan tes intelijensi, patokannya sudah ada dengan umumnya menggunakan rata-ratanya 100. Lalu ketika dikatakan mendapatkan nilai 120, mungkin banyak orang bilang dianggap sebagai cerdas karena di atas rata-rata. Nah, tetapi kalau misalkan dalam hal ini tes logika verbal, bisakah menggunakan patokan kriteria reference? Ya mungkin bisa, tergantung dari apakah penyusun tes bisa mengidentifikasikan kriteria. Kalau nilainya berapa, misalkan nilainya dalam hal ini 18 untuk batas lulus atau gagal, maka nilai 15 dikatakan gagal. Tapi kalau misalkan penggunaannya menggunakan norm reference, nilai 15 ini kita akan interpretasikan dalam norm reference itu yang lain nilainya berapa. Nilai yang lain yang menempuh tes yang sama. Kalau misalkan dalam hal ini 15 itu merupakan skor di bawah rata-rata, mungkin dapat kita katakan skornya rendah dibandingkan orang lain. Tapi apakah skornya lulus membuat menjadi lulus atau tidak? Sekali lagi tergantung dari penyusun tesnya. Jadi dalam hal ini pendekatan norma ini akan sangat penting untuk dibuatkan pada awal ketika penempuh tes tersebut mau menjalankan tesnya sudah tahu bahwa patokan yang akan dibuat, di mana pembuatan patokan ini dilakukan oleh penyusun tes akan menggunakan non-reference atau criterion reference.
Oke, dalam bukunya Lisa Frydenberg, dalam hal ini norm reference itu didesain untuk memberikan performa yang bisa membandingkan antar individu, sehingga performa individu tergantung dari performa orang lain di dalam kelompoknya, di dalam kelompok yang menempuh tes yang sama. Jadi dalam hal ini posisi individu ditentukan oleh posisi dia di dalam kelompoknya. Kalau nilainya tinggi, maka dia berada di tinggi, di mana dalam hal ini banyak penempuh tes yang lain yang mendapatkan skor di bawah dia. Nah, kalau di dalam criterion reference, sifatnya yang ingin dilakukan adalah membandingkan performa individu secara independen. Dalam criterion reference, tidak membandingkan performa individu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita analogikan dalam pendidikan, dalam perkuliahan, nilai seseorang, misalkan 83, maka menjadi A minus, dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh orang lain mendapatkan nilai berapa. Walaupun nilai 83 adalah paling rendah, maka orang yang mendapatkan nilai 83 tetap mendapatkan A minus. Tetapi kalau misalkan dalam hal ini nilai 83 itu penggunaan reference score-nya adalah norm, maka nilai 83 kalau nilainya yang paling rendah maka dikatakan dia nilainya rendah. Nah, balik lagi, jadi dalam hal ini penyusun tes perlu menetapkan di awal ketika melakukan penyusunan suatu tes reference score yang akan digunakan norm atau criterion. Oke, ketika kita sudah punya raw score, kita akan sering menggunakan singkatan RS, raw score. Dalam norming, dalam pembuatan norma, nantinya kita akan mengubahnya menjadi skor yang scaled score, atau converted score, atau derived score, atau skor relatif. Jadi dalam hal ini, kita akan melakukan konversi. Dalam hal ini, konversi ini tujuannya adalah, sekali lagi, kita mau melihat posisi relatif individu di dalam kelompok normatif. Jadi nanti yang akan dilakukan adalah komparasi antar individu. Jadi ketika dalam hal ini kita membandingkan skor, misalkan ada dua skor, 83 dengan 80. Nah, dalam hal ini kalau dilihat dari raw score-nya memang berbeda. Tapi ketika nanti kita melakukan konversi menjadi bentuk norma yang akan digunakan, mungkin saja dalam hal ini dalam range yang sama, sehingga mungkin selisih skor tertentu dianggap tidak berbeda. Kemudian bisa juga dalam hal ini ketika kita membandingkan dua orang yang menempuh dua tes yang berbeda, di mana dalam hal ini dua tes tersebut berasal dari kelompok yang sama, namun mungkin kita lihat bahwa dua tes tersebut menggunakan scale skor yang berbeda, nantinya bisa dibandingkan skor yang diperoleh dari kedua orang yang menempuh tes yang berbeda, tapi berasal dari populasi yang sama, si skor maupun si individu penempuh tesnya. Nah, ketika kita dalam hal ini mau membandingkan performa individu pada berbagai tes atau berbagai subtes yang berbeda-beda, maka dalam hal ini converted score atau scared score ini bisa juga diterapkan, sehingga akan sangat banyak manfaatnya untuk menilai bahwa seseorang tersebut, kalau kita mau melakukan perbandingan intra-individu, lebih tinggi di mana atau lebih rendah di mana. Contoh, kita menggunakan tabel of scale score equivalent dari tes intelijensinya dengan subtes intelijensi dari Wechsler. Kalau dilihat, ini adalah tabel norma, disebut sebagai tabel norma dengan average atau min-nya 10. Sementara kita terima dulu bahwa min-nya 10 dengan standar deviasi 3. Karena tabelnya panjang atau lebar, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 subtes. Kemudian karena lebar, maka
tabel norma umumnya paling pinggir kiri adalah scale score-nya. Karena lebar, maka dilihat juga dibuat di kanannya lagi dibuatkan dengan nilai yang sama. Kemudian ini ada subtesnya information, comprehension, dan seterusnya. Ini adalah skor tes yang didapatkan oleh individu. Kalau kita lihat information 26, nah ini semacam profiling. Satu orang individu menjalankan 11 subtes, lalu dilihat skornya. Kalau di sini skornya 26, 23, kalau di sini mungkin skornya entah 71, 72, atau 73. Tetapi yang ingin dilakukan, kita akan melakukan perbandingan individu, di mana perbandingannya tidak menggunakan raw score. Kalau kita katakan bahwa apakah skor vokabularinya yang 72 itu lebih tinggi dari skornya yang digit simbol yang 75 gitu misalkan. Ya kalau dilihat angkanya 72 lebih rendah, tetapi dalam hal ini kita akan membandingkannya bukan dengan raw score-nya, tetapi dengan scale score-nya. Jadi kita tinggal geser ke kiri atau ke kanan. Untuk vocabulary, si orang ini mendapatkan scale score 16. Untuk yang digit simbol, scale score-nya 15. Jadi dengan demikian, disimpulkan bahwa individu ini yang katakanlah lingkaran hitam, si hitam ini mendapatkan nilai vocabulary lebih tinggi dibanding digit simbol. Lebih tinggi atau lebih rendah, sekali lagi dilihat dari scale score-nya, bukan dari raw score-nya. Nah, di sini angka-angka di sini di dalam ini apakah jumlah soal yang dijawab dengan benar atau tidak? Ya, kita lihat lagi soalnya sebetulnya. Kita tidak bahas isi tesnya ya, tapi kita bahas skor tesnya. Kalau dilihat ini pun juga nilai-nilai tertingginya 29, 28, ini 18, ini ada 00. Nah, jadi karena dalam hal ini mungkin jumlah soalnya berbeda, jumlahnya sehingga skornya pun juga memungkinkan berbeda, maka penyebarannya ini akan sulit kalau dibandingkan langsung. Jadi kenapa alasannya membutuhkan nilai yang dapat untuk membandingkan, dalam hal ini kita lihat intra-individu dulu ya, dengan menggunakan scale score-nya. Lalu ada orang kedua, si merah. Nah, kita lingkari skor-skornya. Nah, di sini si merah yang lingkaran-lingkaran merah ini juga bisa dibandingkan intra-individu serta inter-individu dalam tes yang sama. Misalkan yang beda jauh ini adalah vocabulary. Vocabulary pada si merah nilainya adalah scale score-nya 8, di mana 8 ini sebetulnya kalau kita lihat berada di bawah rata-rata. Kok di bawah rata-rata? Karena rata-rata dari scale score-nya adalah 10. Jadi nilai 8 berada di 2 poin di bawah rata-ratanya. Kemudian untuk nilai aritmatik sama-sama nilainya 14 dan seterusnya. Jadi dengan bantuan tabel norma kita bisa sekali lagi membandingkan intra-individu dan inter-individu. Oke, kita bahas lebih detail tentang tipe-tipe norma yang diambil referensinya dari bukunya Cohen, Swerig, dan Surman tahun 2013, di mana dalam hal ini norma disebutkan dalam bukunya Cohen ada 8. Kita akan bahas mungkin lebih banyak digunakan yang nomor 1 age norm, grade norm, serta untuk yang di bagian akhir percentile norm nanti kita akan bahas di dalam video yang kedua, karena ini juga yang lumayan banyak digunakan dalam pengukuran yang biasa dilakukan dalam penelitian di psikologi. Untuk national norm, national anchor norm, local norm, norm form fixed reference group, dan subgroup norm akan dibahas sekilas saja. Kita bahas yang pertama, age norm. Apa itu age norm atau nama lainnya age equivalent score? Jadi di dalam pembuatan norma menggunakan age norm, yang akan dilihat adalah pada usia tertentu itu rata-rata nilainya berapa. Jadi kalau kita lihat contoh yang paling mudah kita lihat adalah biasanya kalau
para orang tua, apalagi orang tua baru, sangat concern dengan pertumbuhan, entah fisik, entah non-fisik, dari anaknya. Misalkan tinggi badan. Kok anak saya pendek ya? Jadi taunya pendek dari mana? Dalam hal ini bisa saja menggunakan secara visual di antara teman-temannya, anaknya dia itu tingginya seberapa, atau menggunakan tabel ini nih, tinggi badan. Jadi yang kontinum ini adalah usianya, age dalam satuan bulan, mungkin kalau anak-anak kecil itu growing spurt, cepat pertumbuhannya, jadi dalam satuan bulan. Kemudian katakanlah kalau kita lihat usianya, katakanlah usia tertentu 3 tahun. Nah, 3 tahun itu nanti kita lihat rata-rata usia 3 tahun, kita tarik vertikal, itu yang garis tengah tebal ini adalah mean-nya, average-nya gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kebanyakan anak usia 3 tahun itu tinggi badannya berapa nih? Kita lihat ke sampingnya. Ini tingginya, yang ini berat badannya. Kemudian kita bisa melihat juga pada dasarnya dalam hal ini yang akan dibandingkan dalam hal ini adalah usia anak yang dibandingkan dengan kebanyakan anak usia tersebut nilainya atau tinggi badannya berapa. Nah, untuk age norm, normanya itu diambil dari berbagai usia. Jadi kalau kita lihat di sini usianya dari mulai usia kecil sampai usia besar. Nanti pada dasarnya kalau kita lihat memang secara umum kita ketahui bahwa pada umumnya ketika usianya sangat muda, bayi itu biasanya variabilitasnya tidak terlalu besar, deket-deketan nilainya. Tapi ketika makin mendekati ke remaja, dispersinya, penyebarannya makin lebar. Tapi tetap dalam hal ini, yang akan dibandingkan ini average-nya berapa, rata-rata di setiap usianya. Jadi untuk membandingkan nilai seseorang itu apakah sama seperti performa umumnya anak di usia tertentu, maka yang dibandingkan age norm. Oke, kemudian kaitan dengan age norm itu ada namanya mental age. Nanti kita akan bahas juga mental age lebih spesifik. Dalam hal ini ada istilah CA, chronological age, atau usia kronologis yang sebenarnya. Jadi ini usia betulan. Tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal lahir anak, maka usia anak itu katakanlah 3 tahun 5 bulan. Nah, itu usia kronologisnya. Jadi dalam hal ini kita coba lihat berdasarkan tes, misalkan tesnya tes intelijensi. Nah, ketika menggunakan tes intelijensi, kalau tadi pengukuran fisik ya, tinggi badan, sekarang yang lebih psikologis. Ketika seorang anak itu menjalankan tes intelijensi, jadi yang akan dilakukan dalam menginterpretasikan skor yang diperoleh oleh si anak tersebut, maka anak tersebut dibandingkan dengan average child. Jadi pada usia 3 tahun tersebut, rata-rata anak itu nilainya berapa. Nanti kita bandingkan antara rata-rata anak usia 3 tahun dibandingkan dengan usia anak tersebut. Jadi kalau misalkan anak ini usianya 3 tahun dibandingkan dengan 3 tahun, lalu dia berada di rata-rata, maka nilainya sama dengan kebanyakan anak usia 3 tahun. Tapi kalau usia kronologisnya dalam hal ini 3 tahun, tetapi nilai yang didapatkan itu lebih tinggi dari rata-rata anak, atau kita sebut sebagai anak ini pinter nih, ngomongnya udah banyak, kosakata yang dimiliki sudah banyak, maka dengan demikian mental age anak tersebut berada di atas rata-rata kebanyakan anak usia 3 tahun. Contoh, kita menggunakan perhitungan mental age. Nantinya kita akan konversi menjadi skor intelijensi gitu ya. Mental age secara hitungan sama dengan basal age ditambah kredit tambahannya. Basal age dalam hal ini apa? Basal age adalah usia di mana di usia tersebut semua soal dijawab dengan benar. Oke, saya jelaskan lebih jauh lagi. Jadi di dalam tes intelijensi,
untuk usia-usia anak, mungkin kalau dari tes namanya WISC gitu ya, Wechsler Intelligence Scale for Children. Soal-soal yang dibuat itu berdasarkan tingkatan usia sebetulnya, tingkatan umur. Jadi misalkan kalau soal yang pertama nih, saya ganti dulu pakai eh, ya, misalkan soal yang pertama ini nih, usianya 6 tahun, setiap tahun ada 4 soal. Maksudnya apa? Ini soalnya pun berurutan ya. Jadi ini adalah mungkin kalau kita katakan secara bulan, 1 tahun dibagi 4 bulan, 4 soal berarti ada 3 bulan. Jadi ini dari 6 tahun 0 bulan sampai 6 tahun 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena dalam hal ini 1 tahun dibagi 4 soal itu 3 bulan. Nah, kalau ini berarti 6 tahun 3 bulan, yang berikutnya sampai 6 tahun 6 bulan. Yang ini 6 tahun 6 bulan sampai 6 tahun 9 bulan. Yang ini 6 tahun 9 bulan sampai 6 tahun 12 bulan atau 7 tahun gitu ya. Jadi ini rentang soalnya. Nah, soal-soal yang ini yang saya lingkari merah adalah soal-soal, soalnya mungkin cuma ada satu atau banyak, soal yang umumnya dijawab benar oleh anak usia 6 tahun eh, sampai 6 tahun 3 bulan. Soal yang saya lingkari warna eh, kuning, ini dijawab umumnya benar oleh anak usia 6 tahun 3 bulan sampai 6 tahun 6 bulan. Jadi secara umum, kalau di dalam soal intelijensi, semakin ke kanan, soalnya makin susah. Karena anak-anak yang lebih banyak umurnya, lebih tua umurnya yang bisa jawab. Apalagi makin ke bawah. Jadi dalam hal ini, kita ingin melihat sejauh mana anak bisa menjawab soal dengan benar. Oke, kemudian yang akan dilakukan berikutnya biasanya kita lihat dulu nih, biasanya untuk lebih memotivasi anak, anak dikasih soal yang lebih muda dulu dari umur kronologikalnya. Dikasih 6 tahun, benar. 6 tahun yang kedua, benar. Benar lagi. 7 tahun juga benar. Kemudian, pas yang 8 tahun, ternyata ada kelompok yang salah. Jadi dalam hal ini, basal age-nya adalah 7. Jadi basal age adalah usia di mana di usia tersebut dan di bawahnya semua soal dijawab dengan benar. Nah, berikutnya yang kita cari adalah kredit tambahannya. Kredit tambahannya bagaimana caranya lihatnya? Cara melihat untuk kredit tambahan adalah ada berapa soal yang dijawab dengan benar di atas basal age. Saya cari warna dulu ya yang lebih berbeda. Putih. Oke, jadi ini ada 1 soal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ini kalau biasanya kalau di usia makin tinggi ya wajar dia tidak bisa jawab karena soalnya makin susah. Jadi ada tambahannya sebanyak 9 soal dijawab dengan benar. Kita lihat perhitungannya. Basal age 7, lalu ada 9 soal, di mana 1 soal itu nilainya atau bobotnya untuk 3 bulan. Jadi kita hitung 9 soal dibagi 1/4 tahun, 3 bulan nih. Jadi 7 ditambah ini 2,25, jadi 9,25. Nah, untuk melihat intelijensi atau kecerdasannya, perhitungannya adalah mental age 9,25, anak tersebut usianya berapa tahun? 8 tahun, lalu dikali 100%, biar angkanya tidak desimal kecil-kecil. Jadi 9,25 dibagi 8 dikali 100 sama dengan, nah intelijensi anak ini, anak usia 8 tahun, itu 115,625.
Oke ya. Nah, masalahnya yang ada di dalam mental age adalah ini terlalu lebar dan kadang-kadang untuk yang spreadnya luas tidak bisa digeneralisasikan. Misalkan ada anak usia 6 tahun atau tadi misalkan 8 tahun, nilai IQ-nya atau mental age-nya 12 tahun. Nah, permasalahannya apakah dalam hal ini bisa nggak dikatakan bahwa eh, ini bisa dijelaskan bahwa kalau kita katakan dalam hal ini anak usia 6 tahun itu boleh dikatakan banyak sekali hal yang berbeda dengan usia 12 tahun. Ya kalau dikatakan fisik sangat beda, tetapi secara psikologis, secara sosial pastinya berbeda. Sehingga dengan demikian untuk pendekatan mentalis ini banyak dikritik, tidak bisa digeneralisasikan ke usia yang lainnya. Jadi kalau nilai anak tersebut, apalagi kalau dikatakan bahwa yang namanya kecerdasan itu relatif stabil. Jadi kalau saat ini misalkan anak itu usia mentalnya katakanlah 75, apakah nanti pada saat usia 12 tahun, maka mental age-nya kalau 75 kan 3/4. Maka ketika 12 tahun, maka usia mental dia 8 tahun. Kalau dia usianya 16 tahun, dia 12 tahun. Jadi apakah ini akan berlaku sama terus? Ya mungkin tidak juga, karena sekali lagi banyak sekali hal yang berbeda secara sosial, psikologikal, apalagi mungkin fisik, kemampuan motorik tertentu yang berbeda dan masih berkembang. Oke, kemudian yang kedua adalah grade norm. Grade norm dalam hal ini kelompok acuannya adalah grade-nya, kelasnya. Kalau tadi age norm yang menjadi acuan adalah anak-anak di usia tertentu, kalau dalam grade norm acuannya adalah anak-anak di kelas tertentu. Bagaimana membuat norma dengan grade norm? Jadi yang dilakukan adalah mengadministrasikan suatu tes kepada sekelompok anak dari berbagai tingkatan kelas. Jadi ada tesnya satu itu, kemudian diadministrasikan kepada sejumlah kelas, katakanlah kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kelas 1, kelas 2, 3, 4 dan seterusnya itu akan memiliki rata-rata. Kelas 1 rata-ratanya berapa, yang kelas 2 rata-ratanya berapa, kelas 3 dan seterusnya. Jadi dalam hal ini yang akan dilakukan adalah kita mencari average dari setiap tingkatan kelas. Nah, jadi pada awalnya penyusun tes mengadministrasikan tes yang dia buat, katakanlah tesnya tes membaca, maka dilihat untuk tes ini rata-rata pada kelas 1 berapa, kelas 2 berapa. Nah, ini menjadi acuan, menjadi normanya. Nah, permasalahan yang ada di dalam grade norms adalah kalau ada anak dalam hal ini kelasnya 12, SMP kelas 3, lalu mendapatkan SMP kelas 3, SMA gitu ya, mendapatkan nilainya 6, atau kalau kita bilang 6 itu ya kelas 6 dong. Maka dalam hal ini apakah kemampuan anak tersebut yang kelas 12 itu sama dengan rata-rata dari rata-rata di anak kelas 6 SD? Jawabannya tidak. Jadi dalam hal ini di dalam grade norm itu tidak memberikan informasi mengenai konten atau tipe dari tes yang diberikan, atau juga tidak memberikan informasi item mana saja yang dapat dijawab atau tidak dijawab benar oleh si anak tersebut. Jadi dengan demikian yang akan dilakukan dalam grade norming adalah dibandingkan dengan di kelas yang sama. Jadi jangan dibandingkan hasilnya, dibandingkan bahwa oh ini anak setara dengan kelas 6. Jadi ketika ada anak katakanlah kelas 12 mendapatkan nilai grade normnya 6, mungkin kita dapat katakan sederhananya adalah anak tersebut memiliki
spelling test atau kemampuan spelling di bawah rata-rata umumnya anak kelas 12. Jadi kita membandingkan skor yang didapatkan individu dengan kelas dia di mana berada. Jadi tidak pindah kelasnya. Oke. Dalam buku Anastasi Urbina, grade norms, age norm, dan juga ditambahkan dengan ordinal scale, itu masuk dalam kategori developmental norms. Di sini yang akan dilihat bahwa apakah kepribadian, apakah kemampuan, keterampilan, karakteristik yang lain dalam hal ini dipengaruhi oleh baik usia maupun kelas maupun perkembangan kehidupan, tahapan kehidupan. Jadi ini grade norm atau age norm dan juga untuk yang ordinal scale sekali lagi sangat dipengaruhi oleh usia anak atau kelasnya anak atau tahapan perkembangan kehidupan seorang anak. Oke, kita akan bahas sedikit tentang nomor 3, 4, 5, 6, 7. National norms. Nah, dari namanya saja national norm berarti ini satu negara. Yang akan dilakukan adalah dalam hal ini penyusun tes membuat normanya berdasarkan tes yang diselenggarakan secara nasional. Nah, jadi pada awalnya mencari sampel yang representatif. Wah, ini sangat berat ini sebetulnya ketika kita mau menggambarkan katakanlah negara kita Indonesia untuk mencari sampel dengan usia, jenis kelamin, ras, etnik, background apapun itu, maka untuk mendapatkan representatif ya mungkin butuh sangat besar usahanya. Mungkin kalau level peneliti agak susah, mungkin levelnya penyelenggaranya negara gitu ya, untuk membuat satu tes yang dapat menggunakan national norms. Kalau misalkan tes tersebut dibuat untuk sekolah, sama seperti yang tadi, bahwa kita perlu mendapatkan siswa dari setiap tingkatan kelas. Tapi juga prinsip representatif ini, kalau dapat dikatakan, kalau kita melakukan sampling, mengambil partisipan, untuk dikatakan sebagai representatif, sangat sukar sebetulnya, apalagi terkait dengan keluasan dari wilayah negaranya. Kalau misalkan kita spesifikkan saja pada sekolah, di mana untuk mengatakan representatif terhadap sekolah, kita perlu juga memperhatikan apakah si sekolah tersebut sekolah negeri, katakanlah sekolah swasta, berorientasi agama, militer, atau bentuk sekolah yang lain. Yang pada prinsipnya, ketika ada variasi di dalam populasi, kalau kita mau sampling, variasinya harus terwakili. Yang kedua berikutnya adalah national anchor. Nah, ini national anchor ini boleh dikatakan lebih spesifik dari national norm, di mana ada anchor. Anchor itu acuan, patokan, di mana contohnya ada suatu tes, katakanlah BRT, Best Reading Test, yang dalam hal ini mau dibandingkan dengan tes yang mirip, yaitu tentang reading test juga, tapi tes yang berbeda. Di mana tes yang berbeda tersebut adalah sebagai tes yang sudah ada sebelumnya, sudah national scale. Jadi kalau mau bikin tes padanan, maka dalam hal ini yang akan kita lakukan adalah kita mencari ekivalensi. Nah, contoh yang paling sering di dalam ekivalensi menggunakan dasarnya persentil. Ya, contoh saja pada tes katakanlah BRT dan XYZ, kita melihat bahwa mungkin kalau dilihat tes BRT ini jumlah soalan lebih banyak sehingga skor yang didapatkan lebih tinggi. Kalau kita menggunakan katakanlah persentil 96 pada tes BRT itu sama dengan skornya 72. Nah, kalau pada tes XYZ nilainya persentil 96 itu 34.
Nah, jadi dalam hal ini nilai 72 pada BRT dan 34 pada XYZ adalah ekivalensinya. Jadi, kalaupun dalam hal ini ada tes ya orang yang menempuh tes BRT lalu menggunakan ada orang lain yang menggunakan tes XYZ, kita bisa membandingkan nilainya dengan cara ekivalensi. Mungkin kalau contoh yang paling konkret adalah TOEFL test dengan IELTS test gitu ya. Jadi nanti setara dengan tes yang ini berapa. Subgroup norms. Oke, subgroup norm dalam hal ini kalau normatif sampelnya kita dapat bagi lagi. Bagi lagi itu bisa berdasarkan usianya. Jadi untuk usia, katakanlah usianya mau per tahun atau per kelompok, anak, remaja, dewasa, remaja awal, remaja akhir itu. Kemudian berdasarkan tingkatan pendidikannya, berdasarkan sosioekonomi rendah, tinggi, sedang, dan seterusnya, berdasarkan mungkin wilayahnya atau apapun, maka dalam hal ini, dalam subgroup norms itu dibuat normanya berdasarkan variasi yang ada. Jadi dalam hal ini awalnya penyelenggaraan tesnya diadministrasikan kepada banyak orang. Nanti data demografisnya diminta isiannya, eh, eh, namanya siapa, kemudian usianya berapa, mungkin kalau mau spesifik tanggal lahirnya, kemudian tingkat pendidikan satu yang dijalankan, kemudian sosial ekonomi, misalkan pendapatan orang tua dan seterusnya. Nah, nanti ketika datanya masuk kepada penyelenggara tes yang men-split datanya lalu membuat norma berdasarkan subgroup ini. Ini lebih detail. Jadi nanti kita bisa bandingkan normanya, jadi satu orang penempuh tes bisa dilihat berdasarkan tergantung mau norma yang mana yang mau dibandingkan, apakah berdasarkan usia, apakah berdasarkan lokasi dia tinggal dan seterusnya. Mungkin kalau dikatakan dengan geographic region ya mungkin masih berlaku apa tidak. Kalau misalkan pendidikan di Pulau Jawa itu lebih baik dibanding di luar Pulau Jawa, sehingga mungkin terkait dengan masalah tadi reading test, mungkin untuk Pulau Jawa normanya lebih tinggi dibanding di pulau lain. Local norms. Nah, local norms ini sifatnya berlaku lokal, setempat. Ini boleh dikatakan, katakanlah kalau tesnya tadi tes BRT reading test yang ada skala nasional, kemudian suatu sekolah mau bikin norma sendiri, ya boleh saja, bisa saja. Jadi dalam hal ini mungkin kita katakan kalau berlaku local norms, ya ada sekolah-sekolah tertentu mungkin kita katakan sekolah unggulan. Wajar kalau misalkan normanya sedikit lebih tinggi dibanding sekolah pada umumnya secara nasional, atau mungkin karena ini sekolahnya mungkin tidak terlalu bagus, maka lokal normsnya lebih rendah dibanding yang kebanyakan. Jadi yang akan dilakukan dalam local norms adalah suatu, ini tidak mesti sekolah ya, bisa juga dalam hal ini lokal itu bisa berupa lokasi daerah, geografis, biasanya ini lebih ke tempat, maka yang akan dilakukan adalah membuat norma berdasarkan spesifikasi tempat tertentu. Yang paling umum adalah sekolah. Berikutnya tentang Fixed Reference Group Scoring System. Wah, ini agak sedikit sulit karena memang butuh data yang sangat besar. Jadi yang akan dilakukan dalam hal ini, tesnya biasanya diselenggarakan rutin tahunan gitu ya. Contoh yang paling terkenal kalau di Amerika adalah Scholastic Aptitude Test yang diselenggarakan sejak tahun 26. Yang akan dilakukan di dalam Fixed Reference Norm adalah ada 1 tahun penyelenggaraan tes atau kita katakan sebagai satu grup penempuh tes pada tahun tertentu. Misalkan tahun tertentu kita di sini pakai tahunnya tahun 90 gitu ya. Kemudian kita cari informasi berapa min
dan standar deviasi dari para penempuh tes di tahun 90. Lalu ini dijadikan sebagai reference group untuk tahun berikutnya. Kemudian for future ya, for future administration of test. Kemudian yang dilakukan adalah kalau misalkan dalam hal ini ada penempuh tes di tahun berikutnya menempuh, maka kita bandingkan dengan nilai yang dijadikan sebagai fix referensinya. Jadi kalau ini 90, ini 95, ini 2008, maka kalau kita lihat di sini nilai John mendapatkan nilai 50, kita compare ke tahun yang dijadikan reference. Kemudian nilai yang manapun berikutnya dibandingkan dengan yang jadi referensinya, tahun referensinya. Nah, kendalanya adalah dalam hal ini mungkin saja ada perbedaan dalam pengertian secara umum nilai skor tes intelijensi cenderung naik dari tahun ke tahun ketika diselenggarakan dengan tes yang relatif sama. Jadi kalau dikatakan sekarang anak-anak kecil sekarang mungkin dapat dikatakan lebih lebih sering mereka memiliki intelijensi yang lebih tinggi pada kita ketika dulu kita kecil. Jadi konsekuensinya adalah mungkin saja apa yang dicapai oleh kedua orang dengan nilai yang sama, tetapi dalam hal ini akan memiliki scale skor yang berbeda. Kenapanya? Karena dalam hal ini mungkin saja terjadi bahwa pada tes tahun tertentu itu bisa lebih mudah atau penempuh tesnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan yang sebelumnya. Sehingga perlu dilakukan dalam tanda kutip kalibrasi sehingga mereka itu normanya dapat dibandingkan. Jadi dalam hal ini seperti tadi yang ekivalensi pada nilai dia berapa di tahun tertentu itu sama dengan tahun berapa nilai berapa. Nah, ini yang akan dilakukan. Mungkin di Indonesia belum ada tes yang sifatnya menggunakan fixed reference. Oke, kita pindah ke criterion reference. Jadi sekali lagi ada dua pendekatan. Pendekatannya adalah criterion reference dan norm reference. Criterion reference disebut juga sebagai content reference atau domain reference atau objective reference. Apa yang dilakukan dalam criterion reference? Raw score individu itu mengindikasikan, saya ganti dulu si pointernya, mengindikasikan performa individu dengan patokannya, kriterianya perfect performance. Jadi kalau kita katakan perfect performance itu analoginya adalah kalau bisa menjawab benar semuanya itu 100%. Nah, kalau di dalam criterion reference kita mau melihat skor individu berapa? Katakanlah skor individu 75 itu. Maka dalam hal ini dianggap penguasaan individu siswa itu 75%. Dihitung dari mana? Karena dari soal katakanlah ada 100 soal, dia menjawab benar 75 soal, dianggap penguasaannya itu 75%. Kalau perfect ya 100%, menjawab benar semuanya. Jadi ini disebut sebagai content reference atau criterion reference atau domain atau objective reference. Dalam proses criterion reference sheet yang akan dilakukan dalam hal ini, kita sebagai penyusun tes, nanti kalau kita membahas konstruksi alat ukur psikologis, mengidentifikasikan dulu kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan performa individu. Jadi kita buat patokan dulu nih, kriterianya apa? Kriterianya bisa dalam hal ini, kalau tesnya berupa optimum performance test,
bisa berupa penguasaan dari si tes. Contoh yang tadi, betulnya berapa dari berapa soal. Itu proporsi ataupun persentase dikalikan 100 biasanya. Kemudian ada fakta khusus. Fakta khusus misalkan kalau ujian bela diri gitu, prinsip atau keterampilan. Jadi kalau untuk naik sabuk dari katakanlah merah ke coklat, maka harus memiliki keterampilan apa sehingga memenuhi eh, kriteria untuk naik sabuknya. Kalau untuk yang tipikal performance test bisa berdasarkan teori tertentu atau hypothetical mean. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini dalam teori, misalkan menggunakan kalau di psikologi DSM 5 gitu ya, eh, untuk mengatakan bahwa seorang anak itu memiliki ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, maka contohnya gitu ya, kalau di DSM itu ada kriterianya, ada patokannya. Kalau anaknya seperti apa, apa-apa, jadi ada tingkah laku tertentu, kemudian ada juga persisten misalkan selama 6 bulan. Jadi kalau misalkan cuma temporer harian mungkin anaknya lagi moody aja gitu sehingga dapat dikatakan ada kriteria tertentu. Mungkin kalau kriteria tertentu kalau dalam DSM tadi contohnya tingkah lakunya apa dan kejadiannya sudah berapa lama. Ada 3 tipe di dalam criterion reference menurut Lisa Friedenberg. Yang pertama content reference, yang kedua objektif, yang ketiga pass or fail. Ini kita bahas satu-satu dan perlu diingat bahwa untuk yang criterion reference dari referensi analisis Lisa Friedenberg lebih ke arah yang optimum performance test yang ada jawaban benar atau salahnya. Kita bahas satu-satu. Content reference. Ini lumrah untuk kita pahami karena dilihat dari perfect performance. Yang dilihat adalah berapa persen penguasaannya, persen korek. Jadi kalau contoh soalnya bentuk pilihan ganda, berapa nilai yang didapatkan. Pilihan ganda tidak selalu mesti bahwa betul satu salah nol, bisa saja mungkin dibobot, mungkin dalam hal ini bentuknya ada soal esai dengan maksimum nilai tertentu, ada pilihan ganda, ada matching, ada isian singkat, dan seterusnya, dibagi dengan jumlah skor yang maksimal yang bisa didapatkan, nanti dikali 100%. Ini lumrah dalam katakanlah UTS atau UAS gitu ya. Jadi dianggap penguasaannya adalah dilihat dari berapa banyak yang dijawab dengan benar. Nah, permasalahannya di dalam content reference score itu dipengaruhi oleh apakah isi tesnya itu representatif atau tidak terhadap domain tingkah laku tertentu. Jadi misalkan kalau materinya tentang materi psikometrika di dalam UTS, kan ada materi pengantar pengukuran, ada reliabilitas, ada validitas. Tetapi kalau misalkan kita misal saja bahwa dalam UTS soalnya terlalu banyak yang validitas. Lalu ada seorang anak yang memang lebih menguasai validitas dibanding yang lain. Jadi nanti ini akan kurang menggambarkan domain tingkah laku yang diukur. Jadi perlu representatif dan juga proporsionalnya item-item yang ada di dalam tes UTS. Kemudian juga dipengaruhi oleh difficulty level dari item-itemnya. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kita ingin membandingkan katakanlah dua angkatan, lalu ternyata soalnya itu ada updating di tahun yang sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah dengan nilai yang sama, katakanlah sama-sama 80% benar, atau nilainya 80, dianggap kemampuannya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding yang tahun sebelumnya. Jadi ini akan juga dipengaruhi oleh difficulty level dari si item-item tes yang ada. Yang kedua,
objektif. Objektif atau tujuan. Tujuan dalam hal ini dapat diidentifikasikan atau dikaitkan dengan itemnya. Jadi untuk tujuan apa atau untuk kemampuan apa dikaitkan dengan sejumlah item. Jadi boleh dikatakan kemampuannya itu ada sejumlah objektif. Objektifnya misalkan kita sebut saja ada 4 objektif A, B, C, D gitu ya. Jadi ada kemampuan A, ada kemampuan B, ada kemampuan C, ada kemampuan D. Nah, ini untuk kemampuan A itu ada soal apa saja atau berapa gitu. Nanti ini ada soalnya. Nah, nanti yang mau dilihat misalkan dalam hal ini yang dilihat bukan soalnya, tetapi objektifnya. Jadi misalkan kalau soalnya masing-masing ada 10 di setiap objektif, jadi misalkan kalau dianggap bahwa minimal katakanlah 80% benar. Jadi kalau misalkan dalam hal ini 80% benar, yang ini katakanlah 60, yang ini 50, yang ini 90. Kalau batasannya 80, maka objektif yang dikuasai oleh individu itu cuma ada dua, yaitu yang A dengan yang D. Jadi dilihatnya double layer. Pertama itemnya yang berapa yang dia bisa kuasai dari setiap objektif yang ada. Nanti dengan batasan tertentu jumlah soal yang dijawab dengan baik dengan benar pada tiap objektif maka dihitung yang melewati batasannya. Nah, jadi di sini kalau boleh dikatakan agak rumit juga sih dibuatkan objective reference karena kita mesti sebagai penyusun tes perlu mempertimbangkan bagaimana untuk melakukan pembuatan item-item di setiap objektifnya, di mana tingkat kesukaran itemnya juga jadi perlu diperhatikan. Karena bisa saja suatu objektif itu mudah nanti membuat jadi ini tercapai, ini kok objektifnya banyak yang lulus ya, sehingga mungkin bisa dikarenakan oleh itemnya mudah. Oke, yang ketiga pass or fail. Ini sangat dikotomi. Dikotomi dalam hal ini cuma ada lulus atau tidak lulus, seperti dalam perkuliahan gitu ya. Batasannya ya terserah kepada penyusun tes atau institusi. Jadi kayak seleksi masuk mahasiswa baru bisa menggunakan content reference, tadi berapa persentase nilainya, atau berapa objektif yang dia kuasai. Jadi ini bisa kombinasi gitu ya. Biasanya kalau tes IELTS atau TOEFL tuh menggunakan pass or fail. Jadi dalam hal ini eh, misalkan kalau untuk apply beasiswa menggunakan TOEFL. Jadi misalkan dalam hal ini untuk apply itu minimal nilai TOEFL berapa, itu kan objective reference. Tetapi tidak boleh ada nilai yang lebih rendah dari nilai tertentu. Jadi itu kombinasi antara content reference dan objective reference. Oke. Nah, kalau misalkan kita menggunakan typical performance test untuk criterion reference norming, maka ada dua pendekatan menggunakan teori yang tadi saya sebutkan tentang ADHD. Ada kriterianya untuk mengatakan siapa sebagai apa patokannya. Jadi kalau misalkan menggunakan DSM-5 yang terbaru, itu ada ciri-cirinya dengan katakanlah waktu tertentu. Mungkin lebih spesifiknya bisa baca di DSM itu ya. Kemudian kalau bersifat dalam hal ini kuantitatif, tidak ada patokan kriteria berdasarkan referensi keilmuan tertentu, maka dalam hal ini menggunakan hypothetical mean. Apa itu hypothetical mean? Contohnya ada tes, ini diambil dari bukunya Cohen-Swerdlik, ada morally debatable behavior scale. Ada 30 item, skalanya 1 sampai 10. Jadi yang mau dilihat misalkan sejauh mana
nilai yang akan didapatkan. Jadi yang akan dilakukan di sini ada 30 item. Proses yang dilalui oleh individu adalah diberikan 30 item lalu diminta untuk menjawab. Misalkan curang untuk pajak, kalau punya kesempatan itu boleh apa enggak, dia akan justified apa enggak. Jadi dikatakan mungkin saya jawabnya 8 itu. Oke. Nanti item kedua, ketiga, dan keempat sampai 30, nanti dijumlahkan 8, ditambah berapa item 2, tambah berapa item 3, dan seterusnya. Lalu, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah dalam hal ini menggunakan hypothetical mean. Hypothetical mean-nya adalah average-nya 5 pada item. Ini dapatnya dari mana ya? Nah, di sini nih, 1, 2, 3, 4, 5, tengah-tengahnya kan sini nih. Ya, saya garis tebal. Antara 5 sama 6, tengah-tengahnya 5,5. Ke kanan 5 pilihan, ke samping kiri 5 pilihan. Jadi, diambil dari nilai tengah lebar skalanya. Tapi kalau pada skor total, itu 165. Dapatnya dari mana nih 165? Dapatnya dari nilai total dari kemungkinan alat ukurnya itu menghasilkan skor 30 ketika jawab satu semuanya dari 30 item, jawabnya satu terus. Maka skor minimalnya 30. Ini yang mungkin ya. Maksudnya all possible scores-nya adalah 30 sampai 300. Jadi sekali lagi menggunakan istilah terminologi all possible score. Karena mungkin saja, walaupun kita agak curiga juga kalau orang jawabnya 1 terus, atau 10 terus, sampai 300. Tengah-tengah antara 30 sampai 300 adalah 165. Nah, untuk menginterpretasikan skor yang diperoleh oleh individu, skor yang didapatkan dibandingkan dengan hypothetical mean-nya. Sebetulnya bisa saja sih nilai 165 itu dibagi 30. Kalau dibagi 30 balik lagi ke sini nih. 5,5. Kita pakai simulasi, namanya Budi Doremi. Budi mendapatkan skor 165. Oh, bukan, 215. 165 ini sebagai hypothetical mean-nya. Nilai Budi 215 di sini nih. Ya, gitulah ya. Jadi kalau dikatakan berapa nilai Budi pada tes ini, maka ya kita lihat saja kalau berdasarkan kontinum, kalau katakanlah kita bagi menjadi 3, katakanlah 3, tiganya di sini gitu, maka Budi mungkin mendapatkan nilai di tengah-tengah gitu, medium. Tapi kita sekali lagi belum menginterpretasikan skor gitu ya. Jadi hanya melihat posisi skornya Budi di dalam hypothetical mean. Jadi kalau kita mau lebih spesifik, mungkin angkanya 165 terlalu besar. 215 kita bagi 30 saja. Jadi dalam hal ini sama dengan 7,16. Jadi nilai Budi adalah di 7,16 dari skala 10. Jadi kita bisa membayangkan dari 1 sampai 10 Budi 7,16. Ya silahkan aja untuk membuat penyimpulan berdasarkan lebar skala ini. Oke, kita sudahi dulu video bagian pertama. Sampai bertemu lagi di video bagian kedua. Terima kasih.